أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد عباد الرحمن أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في آية القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah memberikan kita nikmat keimanan, kalau bukan karena Allah memberikan kita pemahaman tentang keislaman, mustahil kita bisa berkumpul bersama-sama dalam menjalankan ibadah untuk merasakan bagaimana suasana nikmatnya beribadah berjamaah di hari nan mulia, di hari Jumat ini. Untuk itu mari sama-sama kita lapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang senantiasa mengikuti jalan sunnahnya, yang nanti insya-Allah akan mendapatkan syafaatnya dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib tak jemu dan tak bosan-bosannya untuk mengingatkan dan mengajak, terutama kepada diri khatib pribadi dan secara umum kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah yang kemudian mencirikan siapa kita di hadapan Allah. Karena ketakwaan inilah kemudian nanti menjadi indikator ketika kita berhadapan dengan Allah, apakah kita termasuk hamba Allah yang dimuliakan atau malah sebaliknya. Kita tentu sudah mengetahui suatu ayat yang fenomenal, bagaimana kita nanti diukur di hadapan Allah sebagai hamba yang mulia atau tidak, tergantung tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Melalui mimbar ini, melalui khutbah singkat ini, dalam rangka ikhtiar kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib akan menguraikan tentang falsafah basmalah atau falsafah bismillahirrahmanirrahim dalam keterkaitannya bagi yang penuntut ilmu. Kita tentu tahu bagaimana, sama-sama mungkin kita sudah tahu bahwa ada hadis Rasulullah dari Anas bin Malik, diriwayatkan dari Ibnu Majah, tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, adalah suatu kewajiban bagi siapa saja yang sudah mengaku muslim. Secara otomatis dia sudah memiliki kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan keterkaitan ilmu pengetahuan dengan kehidupan kita, kita tentu sudah mengetahui bagaimana Allah berfirman di dalam Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina la ya'lamun, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Seolah-olah Allah bertanya kepada kita, padahal ini suatu penegasan. Apakah sama kau lihat orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Di ayat lain Allah pun menegaskan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Tentu kita sudah faham, sama-sama mengerti bahwa memang menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Namun yang perlu kita pertanyakan, ilmu apa yang wajib kita pelajari sebagai pelajar muslim? Ilmu apa yang kita wajib dipelajari? Dari aspek sudut pandang kita sebagai muslim, ilmu apa saja yang wajib kita pelajari? Sebenarnya untuk menjawab ini sangat mudah, karena satu potong ayat yang senantiasa sering kita baca, bahkan mungkin ini adalah ayat yang pertama kali kita hafal di dalam kehidupan kita.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada 3 hal yang bisa kita soroti dari Bismillahirrahmanirrahim ini. Dari beberapa kitab tafsir nanti kita bisa baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Hayyan, tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili dan seterusnya, bahwa keterkaitan menuntut ilmu dengan falsafah Bismillahirrahmanirrahim ini ada 3 hal bisa kita soroti. Yang pertama, Bismillah, kita sama-sama mengetahui bahwa ini atas nama Allah, dengan nama Allah dan seterusnya. Jadi pertama, sebagai seorang penuntut ilmu, sebelum masuk kepada wilayah mana ilmu yang harus kita pelajari, tanamkan di dalam diri kita dulu bahwa niat kita untuk melakukan belajar, niat kita untuk belajar adalah semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu paling tidak ada 2 syarat bagaimana kesuksesan kita untuk menuntut ilmu. Yang pertama, memang niatkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meniatkan di dalam diri kita untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Dan itu juga tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam berbagai literatur kita bisa baca bagaimana kemudian hal yang paling pantang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ini berkaitan dengan etik, dengan adab. Yang pertama tadi kita sudah syaratkan bahwa menuntut ilmu itu adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Maka terlaranglah bagi siapapun yang menuntut ilmu jika niatnya untuk mencari popularitas. Terlaranglah bagi siapapun yang menuntut ilmu jika yang dimaksudkannya belajar itu adalah untuk mendebat para gurunya. Tak jarang kemungkinan ada suatu orang yang dititipkan kecerdasan oleh Allah dan merasa sepele kepada guru-gurunya. Itu hal yang terlarang. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dan seterusnya itu akan menjelaskan bahwa tunggulah kesia-siaan bagi siapa saja yang belajar, tapi niatnya adalah untuk mendebat para ulama. Hal yang pertama kita perbaiki dalam falsafah Bismillah ini adalah bagaimana kita atas nama Allah lah menuntut ilmu itu tadi, bukan karena mencari popularitas, apalagi bermaksud untuk mensepelekan ataupun mendebat para guru kita. Itu hal yang mensyaratkan yang pertama. Yang kedua, kita masuk di dalam Bismillah tadi, ada namanya Na'at, itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu juga bagian Asmaul Husna. Ar-Rahman itu menjadi Na'at dari Allah dan nama itu Allah juga. Ini falsafah Ar-Rahman ini menentukan nanti kemudian apa yang harus kita pelajari di dalam menuntut ilmu ini. Kaum muslimin rahimakumullah, paling tidak dalam Al-Quran itu Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali. Ar-Rahman ini oleh para ulama secara masyhur menjelaskan bahwa makna Ar-Rahman ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia, tanpa membedakan apa latar belakang agamanya. Karena Allah adalah Tuhan alam semesta, bukan hanya Tuhan orang-orang Islam semata. Kita bisa membaca Ar-Rahman ini sebagai kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Kita bisa lihat tidak mesti menjadi seorang muslim, asalkan giat belajar kita akan bisa pandai. Kita melihat banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian datang dari barat yang mungkin menolak keislaman. Einstein, Newton, Nikola Tesla dan lain-lain sebagainya, semua itu tidak percaya kepada agama Islam, tapi Allah, kemahakasihan Allah dengan niat usaha mereka yang sungguh-sungguh, akhirnya Allah titipkan kejeniusan kepada mereka. Itu hukum di dalam dunia ini. Jadi Ar-Rahman itu dia berkaitan dengan hukum kita di dunia ini. Kita sebut itu biasanya dengan hukum alam, aturan main kita di dunia ini. Tidak peduli dia muslim ataupun kafir, ketika dia melakukan sesuai dengan ketentuan hukum alam, maka Allah akan kasih. Itu bentuk kasih sayang Allah. Artinya kita berkompetisi bukan karena kita sebagai muslim kita otomatis jadi pintar, bukan karena kita sebagai muslim otomatis kita akan kaya. Tidak ada kaitan agama dengan kekayaan dan kepintaran. Itu yang pertama. Karena Ar-Rahman Allah ini meliputi seluruh makhluknya. Jadi kalau kita belajar nanti, keterkaitan kita antara belajar dan hukum yang ada di dunia ini, kita bisa lihat bagaimana ada negara-negara yang memang menolak hukum Allah tapi bisa menjadi negara adidaya, bisa menjadi negara superpower. Apakah Allah tidak sayang sama kita? Bukan. Kita jangan sampai
melihat ini di dalam satu sisi mengatakan bahwa hanya menjadi muslim kita bisa menjadi komunitas muslim yang kuat di dunia. Tidak, Allah menitipkan hukum di dunia ini dengan rahmannya bahwa tanpa melihat latar belakang apapun kita akan bisa sukses. Kembali kepada contoh tadi, kita bisa melihat bagaimana negara-negara yang bukan negara menganut atau negara-negara bahkan negara yang menolak ajaran-ajaran Allah malah bisa menjadi negara superpower, negara adidaya dan seterusnya. Kita bisa baca bahwa mereka itu menguasai sains dan teknologi. Bukankah sains alam, sains sosial ataupun sains terapan itu untuk melihat bagaimana aturan alam ini secara kenyataan. Jadi ketika orang menguasai sains dan teknologi itu, tentunya dia nanti akan bisa menguasai bagaimana kemenangan di alam ini, bagaimana kemenangan dunia ini. Jadi siapa yang menguasai sains dan teknologi, dia mampu membaca peta alam ini. Tak peduli dia itu muslim ataupun kafir, ketika mampu mengetahui bagaimana hukum alam ini dalam bentuk sains dan teknologi, dia akan menjadi negara adidaya, negara superpower dan seterusnya. Maka kita jangan sampai menyalahkan Allah. Jangan sampai kita menyalahkan Allah kenapa komunitas muslim kita terlambat, tertinggal. Padahal Allah sudah menitipkan, sudah membuat aturan di dalam kitab yang diwahyukan kepada Nabi kita, tapi kita tidak mau baca. Jadi pada intinya, di dalam kehidupan dunia ini kompetisinya bebas diberikan Allah siapapun. Jadi syarat yang pertama itu salah satu ilmu yang wajib bagi kita pelajari juga, termasuk bagaimana kita mempelajari tentang sains dan teknologi. Tapi ingat pada poin pertama, niatkan untuk beribadah dan menolong agama Allah. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir terkait Ar-Rahim tadi. Kalau Ar-Rahim ini tadi, kita bisa nanti baca tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Ini berbeda dengan Rahman. Kalau Ar-Rahim ini adalah hukum Allah di akhirat. Kasih sayang Allah tidak untuk seluruh manusia, tapi kasih sayang Allah terhadap siapa saja yang mempersaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini adalah khususan bagi umat muslim saja, bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi secara otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, untuk bahagia di dunia, pelajarilah sains dan teknologi. Untuk bahagia di akhirat, maka kita harus belajar ilmu agama, fikih, tafsir dan seterusnya. Jadi dua hal ini jangan dikacaukan. Jangan nanti sampai kita merasa ada beberapa fitnah, wah Islam tidak benar, Islam ini katanya rahmatan lil alamin, tapi kenapa banyak bukan negara-negara Islam yang bisa maju? Bukan poinnya di situ, bukan mesti kita melulu jadi orang Islam langsung bisa sukses, karena Allah menetapkan dua hukum. Yang pertama, hukum di dunia ini berlaku secara umum, kita sebut dengan hukum alam. Siapa yang bekerja keras, maka dia akan kaya. Siapa yang membangun sistem politik yang bijaksana, masyarakatnya akan sejahtera. Tidak peduli di mana belahan buminya, tidak peduli apa agamanya, di maha kasihnya Allah. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, maka itulah menjadi tiketnya. Tidak peduli dia negara kaya atau negara miskin, selama dia tidak menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia tidak akan bisa mencapai Rahim Allah tadi. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kemudian yang kita harapkan bahwa kita sebagai generasi ada beban moral kepada kita. Kita satu sisi harus mempelajari agama kita secara sungguh-sungguh, namun baca realitas kehidupan kita, karena kehidupan kita meliputi dua hukum seperti tadi. Memang Allah bilang walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu artinya rahim Allah tadi yang paling penting untuk dikejar. Tapi sebagai muslim dan pelajar yang bijaksana, kita harus menguasai keseimbangan itu. Sebagai pelajar muslim yang bijaksana, kita perlu mempelajari pengetahuan yang menjadi bagian agama kita, dan menguasai sains dan teknologi adalah dua hal yang seharusnya tidak kita pisahkan, karena agama dan sains adalah sama-sama untuk jalan mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan yang fenomenal dari ungkapan Imam Syafi'i, man aradad dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses dunia, maka hendaklah dengan ilmu, sains dan teknologi. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, syahadat tauhid, pengetahuan agama kita. Barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, maka hendaklah kuasai sains, teknologi dan kuat dalam menjalankan agama.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.